Baru pulang Asian Games, Pak. Loh, di Asian Games nggak ada yang namanya balap domba. Tadinya balap Kambing. kuda, Pak. Hah? Ditukar sama orang sono Korea. Tukar kambing, sekalian aja saya mau kurban. Tapi kok dari... Oh, Tuh. Wah, kan? Ini ngomong apa? Ngomong Korea. Oh, ini bahasa kambing, Meng. Ah. Iya, Pak. Itu Aduh. kenapa itu komen? Saya ke rumah. Ini kenapa pakai... Aduh, Ini udah dia, Pak. Saya mampir dulu ke rumah Mike Tyson. Hah? Saya pinjam kolor tinjunya. Hehehe, lu ngapain muter? Tangan saya kan susah nih, Pak. Udah simpan ya. Simpan di situ, Meng, kambingnya udah. Itu nama kambingnya siapa Bang Komeng? Saya ikat dulu, Pak. Ini Pak Ustadz, aduh. Sini, Pak Ustaz. Iya. Iya, iya. Alhamdulillah. Pintar ya? Iya. Karena kambingnya berwarna putih. Ah. Kalau memilih binatang kurban itu harus yang paling cantik, yang Oh, terbaik. iya. Dan suaranya bagus. Tapi kan yang dikorbankan tuh harus Cowok. kambing jantan, harus cowok. Kenapa harus cantik? Cantik artinya menarik kelihatan. Oh. Pilihlah yang berwarna putih. Kambing atau Nggak, sapi atau unta kenapa harus laki? Enggak. Meng itu buat orang. Ya Allah, ya Rabbi. Itu buat orang. Dia nggak akan mau juga, Meng. Iya. Ya mana mau kami dikasih kue itu. Oh, bekas kambing masa kasih saya. Kayak gini. Kenapa? Sebaiknya kambing jantan. Karena kalau betina dikhawatirkan dia hamil. Iya. Dan, Oh, begitu. dan sebenarnya kalau Ini, kambing Meng. itu Ya. Silakan, banyak silakan, banyak Pak Ustadz. simbol sebenarnya. Ya. Kenapa kambing? Kenapa domba? Ya. Walaupun pada perjanjian Udaibiyah Nabi pernah berkorban sapi, onta untuk 7 nama. Pada waktu perjanjian Udaibiyah. Ya. Oh, kambing aja ngerti, Pak Ustaz. Iya, betul. Ustaz katanya. ngomong. Nah sekarang kenapa kambing? Kenapa kambing? Semua Nabi memelihara kambing. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Kenapa kambing? Karena binatang yang paling susah diurus, dirawat adalah kambing. Oh, kambing tuh. Jadi bisa kalau orang, diurus. ya, kalau orang bisa menguasai kambing, maka dia cocok jadi pemimpin. Oh, pemimpin kambing. Oh, bukan dia juga sih. Ya, pemimpin kambing. Ya, karena kalau binatang-binatang yang lain itu mudah. Kayak sapi, kayak onta, itu cari yang gede, tarik yang gede, ikut yang kecil. Tapi kalau kambing tidak. Susah ya, tidak ada. Susah Maka semua nabi diberikan tuntunan untuk memelihara kambing. Oh, begitu. Iya. Saya mau tanya sama Pak Jarwo. Pak Jarwo sendiri gimana nih kurbannya nih? Ngelihat ini nih. Karena Pak Jarwo ini, wow, ini beliau ini suka kurban, Meng. Bapak Dedi tahu. Berdiri dulu dong, berdiri. Tuh. Udah kurus dan beruban. Kurban, silakan. Pak Jarwo. Gak usah tepuk tangan. Tawa lagi, Pak Ustadz. Di masalah berkorban ini tentu masalah dasarnya adalah niat dan ikhlas. Iya, tuh. Subhanallah ya. Niat ikhlas kali. Kok niat dan ikhlas? Niat dan ikhlas. Niatnya ikhlas. Iya. Anda ngatur orang mulu nih orang. Terserah saya dong. Niatnya sudah bagus terus disertai dengan keikhlasan. Dan niat itu harusnya dalam hati. Iya, saya ngomong, jangan Anda, bukan Anda yang ngomong. Ya, boleh. Jadi dasar adalah ikhlas. Nah, banyak orang yang hanya sekedar gengsi aja untuk berkorban. Jadi, saya tahu Pak, bagaimana kambing itu yang dikorbankan itu berasal dari mana, saya tahu Pak. Jenis-jenis kambing kita harus tahu. Dari mana, Pak? Syarat-syaratnya juga. Nah, syarat-syarat berkorban itu juga ada Pak. Syaratnya Misalnya, berkurban. hewan kambing atau sapi itu kulitnya harus bersih Iya. dan tidak bertato. Hah? Bertato kan suka ada dicap gitu ke sapi kayak begitu. Ditandai. Ditandai, ya. Kayak tadi tuh di nomor Oh, 7, ditandain. Pak. Ya. Itu dinomorin, bukan ditato itu. Dan perlu kambing itu dijalankan. Kalau dia pincang nggak boleh. Oh. Dan diperiksa giginya. Kalau tidak sempurna berarti belum cukup umur. Kalau kambing itu 1,5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. 2 tahun. Iya. Yang ngomong saya apa dia sih? Ya, udah. Ini barusan tuh Pak Ustadz melengkapi. Iya. Ya. Bulunya bersih, Bulunya bersih. terutama di daerah ketiaknya itu Pak. Ah, masa bulu kok? Masa ketiak? Ini ngomongin kami, ngomongin mau umroh. Pak, Pak Ustadz saya nggak ada. Iya nih, ini aduh. Ya harus begitu, harus bersih. Iya nggak ada. Iya. Nggak ada itu ketek. Emang pernah lihat ada yang namanya kambing di wax? Nggak ada. Nah gini. Dia harus lengkap, jangan sampai dia cacat.
Ini dikhawatirkan Itu yang kalau penting. bulunya tidak sempurna. Benar tadi, bagus. Itu kan diperlihatkan dari bulunya. Kalau bulunya rontok-rontok berarti dia ada sakit. Karena tidak boleh menyembelih binatang yang lagi sakit. Soalnya kan semua harus bebas yang namanya penyakit seperti Ya. yang ditakuti adalah penyakit antrak Antraks, ya. itu. Antrak and the backbone. Andra apa? Nah, Bapak jenis-jenis- Andra aja nih. Ya. Nah, jenis-jenis kambing juga harus tahu juga kita, Pak. Dari mana taunya? Misalnya dari kambing yang badannya besar, Besar. kemudian berbulit tipis, Ya. terus makannya rumput gajah. Itu kambing apa? Kambing etawa itu. Oh, yang suka diambil susunya. Ya. Iya. Binatang kambing itu bisa dilihat dari suaranya. Dari suaranya? Kalau suaranya ini, gini, Hah? itu anak kambing. Bapak? Karena menghadap ke atas. Oh, Kalau suaranya gini, itu maknya kambing. emaknya kambing. Karena lagi cari anaknya. Suaranya. Oh, ke Kalau bawah. begini lagi, itu bapaknya kami karena jenggotnya udah panjang. Oh, gitu. Benar itu benar. Benar. Ya, Udah. udah. Kalau Mbak itu kambing Jakarta, Pak. Ya, kenapa? Kalau kambing Jawa, Mbok. Manggil namanya. Memilih kambing memang betul lah kata Pak Jarwo nggak boleh sembarangan, Pak. Seperti dari Palu dan dari Kuningan tuh nggak boleh. Loh, gimana? Nah, nggak boleh. Kenapa? Boleh dong, semua kambing tuh asal laki-laki, cukup umur udah boleh. Mau dari mana juga, mau dari mana tadi? Kuningan. Boleh. Nggak boleh, nggak bisa dipotong kalau dari Kuningan ya, Pak Ustaz. Aduh. Itu kambing bukannya Kuningan, kambing yang dari keramik juga nggak boleh, men. Iya. Kambing celengan namanya. Apalagi kambing di Palu, Pak. Iya, mati dong. Iya. Tuh udah palanya. Maksudnya kambing yang terbuat dari kuningan nggak bisa Iya. dipotong. Iya. Subhanallah. Dipotong. Aku tadi serius banget dong. Ya, silakan. Jadi Mungkin berkorban. sudah habis waktunya ya. Jadi berkorban itu main habis waktu aja, belum apa-apa. Mengandung dua fungsi, Pak. Yaitu fungsi apa? Yang pertama itu fungsinya adalah kesalehan ritual. Artinya dengan berkurban maka kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kesalehan sosial. Yang mana dengan berkorban itu punya dimensi sosial. Kita bisa berbagi kepada sesama. Itu Pak intinya. Cie, tepuk tangan dulu, luar biasa. Sekarang saya mau tanya, mungkin Calontong ini punya survei mengenai masalah kambing, perdagangan kambing, atau apa saja yang berkenaan dengan masalah kurban ini. Ada kan? Ada, Ada, sudah Anda siapkan? siap. Nanti ya, nanti. Harap bersabar. Kirang, saya mau tanya sama Calontong, apakah punya survei-survei mengenai ini? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Saya boleh memperkenalkan Oh, saya. silakan dong. Saya dari Satuan Penyelenggara Internasional Survei Perkurbanan. Disingkat SAPI Super. Wah, bagus. Kalau tadi yang saya dengarkan panelis bicara itu syarat-syarat kurban dan sebagainya. Saya akan melihat dari tinjauan ekonomi. Oh, dari tinjauan ekonomi. Mungkin bagi yang berkurban tadi, Anda tahu nggak harga kambing berapa, sapi berapa saat Perkiraannya ini? ada, perkiraan. Nah, Saya saya tahu. akan bicara masalah itu karena Ya. ini informasi. Saya survei 100 kambing. Ya. Aku Cak, lu survei itu ada yang bersifat, ada yang harusnya bertanya jawab. Lu masa dialog dengan kambing? Nah ini. Di mana-mana juga nggak ada, Cak. Ada juga buku dialog dengan jin. Masa calon tuh mengeluarkan buku dialog dengan kambing? Apa itu? Yang yang ngomong saya mengada-ada. bicara dengan kambing itu siapa? Loh, Kalau katanya- saya bertanya pada 100 kambing, Ya. itu baru Anda berhak komplain. Loh, ini tadi apa? Saya survei 100 kambing, kan saya surveinya bisa pada pedagangnya atau pemiliknya. Oh iya benar. Mikir. Iya. Tapi yang saya survei kan kambingnya. Ya. Oke. Buat saya lihat surveinya mana. Nah ini saya bacakan nanti nggak usah dilihat. Ya. Kambingnya nggak terima Pak. Ya. Saya survei 100 kambing. Survei Soal Anda. harganya. Nah, Ternyata dari 100 kambing itu hanya ada 2 jawaban masalah harga. yaitu Satu harganya di atas 2,5 juta dan 2 harga di bawah 2,5 juta.
Ini hasil survei. Cak, lu apaan kayak begitu? Lu bisa aja deh targetnya misalnya di 3 juta, di atas 3 juta juga ada, di bawah 3 juta juga ada. Kenapa harus 2,5 juta? Ah, Mikir. Anda kayaknya susah diberi informasi ya. Ini bermanfaat loh. Ya, terusin. Itu dari harganya. Ya, Terus saya survei kambing dari usianya. dari usianya. Usia kambing itu ternyata ada 3. Di bawah 1 tahun, Di bawah 1 tahun. antara 1 sampai 2 tahun, Ya. dan di atas 2 tahun. Lu nggak baginya seenak-enak lu ya kayaknya ya. Memang maksudnya yang buat kurban. Nggak boleh kan harusnya dari Pak, 1 tahun setengah. Anda pikir bagi gini enak? Nggak enak loh, saya juga merasa nggak enak Ya lu sebenarnya. bagi 3 seenak-enak lu tapi nggak bagi-baginya. Siapa bilang ini ada dasarnya? Kenapa? Dasarnya Ini, apa? Kambing itu kalau betina, Ya. itu antara usia 6-8 bulan itu dia sudah dianggap dewasa. Ya, Boleh kalau- disilangkan atau dikawinkan. Nah. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak masalah itu? Sebelumnya saya akan kasih gambarannya. Perbedaan harga atau perubahan harga itu Ya. saya punya gambarnya. Ini grafis perubahan Seperti harga apa? mulai tahun 2011 sampai 2014. 2011 kambing yang besar itu tahun 2011. Di atasnya itu 2012 mulai mengecil. Maison de sip, Pak. 2013 itu lebih kecil lagi dan di atas. Tapi jangan salah, yang di atas ini, yang kecil ini ternyata justru yang harganya paling mahal. Kok mahal? Kenapa mahal? Karena dia berprestasi sampai ke atas. Karena dari tahun ke tahun, kenaikan itu berkisar 20 sampai 25%. Harganya. Harga kambing. Ini mau kurban apa mau jual restoran ini kambing nih? Saya dari sisi ekonomi, makanya dari tinjauan ini, kenapa semakin hari harga binatang kurban semakin naik? Ya. Karena prinsipnya semakin jarang, itu akan semakin mahal. Oh, semakin banyak. Semakin banyak, akan semakin murah. Tapi ini kan banyak permintaannya. Ini juga Tapi banyak. bentar, kalau barangnya kan di jalan-jalan banyak sekarang Pak. Makin banyak berarti harusnya makin murah. Di tiap Iya, jalan kan ada. iya, murah harusnya dong. makin murah, makin jarang makin mahal tuh Pak. Gini. Saya tidak setuju masalah harga. Ya. Kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Allah masalah ibadah. Nah, ini saya setuju, tapi saya Ini tidak gini. membahas itu. Yang saya bahas ini bukan masalah. Saya bicara Gini. dari Mohon maaf. tinjauan ekonomi tidak ada kaitannya Jangan dengan pernah nilai ibadah berbicara kita. harga. Betul, kalau kita mau berkurban. Saya nggak Tapi bisa. dia sih ngomongnya. Pak, kalau saya ke pedagang saya harus bicara harga. Kalau enggak saya dikira nyolong. Oh iya juga sih. Iya. Mana? Walaupun saya mau korban, saya tetap harus bicara harga. Saya tidak memasalahkan kita pelit. Bukan hitung-hitungan. masalah berkurbannya, bukan. Iya, saya tahu, dari saya tahu. tinjauan Ya. itu. Ini Karena kan itu ada tadi, hanya pemaparan. Kalau mau secara boleh ekonomi, memilih. Ya. semakin jarang itu atau semakin langka, semakin susah dicari, itu kan semakin mahal harga sesuatu. Iya. Tapi masalahnya waktu kurban kan makin banyak hewan Pak. Iya, kan harusnya Makin di harganya jalan-jalan turun. makin banyak. Nah, ini Tapi Anda- permintaannya jadi banyak ya. bukan itu. Anda salah melihat saja dari sisi mana. Orang saya lihat itu kambing. Saya pertanyaan, orang kalau hari raya kurban beli kambing untuk Kurban. bukan untuk berternak kan? Bukan. Kaitannya dengan kurban. Iya. Memang banyak orang jual kambing untuk kurban di Iya. menjelang hari raya Betul. kurban. Tapi masalahnya hari raya kurban dalam setahun ada berapa kali? 1 kali. Satu kali. Iya. Ini yang jarang. Tapi Kalau tiap hari kurban, kurban mungkin jadi itu 4 murah harganya. hari. Kurban itu 4 hari. Artinya 10, 11, satu 12, kali 13. momennya dalam sekali momen ada Ya. 4 hari boleh menyembelih. Subhanallah. Tapi dalam 1 tahun 360. Cuma momennya itu ya cuma Nah, sekali itu. yang jarang itu Ya. yang bikin mahal. Pak, Ya. saya mau junatin dulu. Saya Juga pertanyaan. Pak Ustadz, saya nanya Pak Ustadz. Ya. Ini saya mau nanya juga dulu. mau nanya, Pak Ustadz. Saya kan dari sini udah teriak-teriak. Bisa dong, Udah. Pak. Siapa dulu Pak? Saya Pak dulu, Kakak. Pak. Tapi sebaiknya kalau ada pertanyaan kita kasih orang yang terdekat. Oh. Nah, silakan komen. Begini. Ya. Pak Ustadz, Iya. saya umpamanya mau kurban. Iya. Terus kambingnya cuma 1. Iya. Keluarga saya di rumah 5. Iya. Anak 3, bini atu sama saya jadi ber-5. Iya.
terus saya fotokopi, boleh nggak? Pak Ustadz. Gini, Pak Ustadz. kalau seandainya Biar satu adil. rumah tangga, maka sebaiknya yang diberi nama kambing itu adalah nama bapak, Bapaknya. supaya kepala rumah tangga. Jadi anggota rumah tangga ikut. Bapaknya Ya. saya. Ya. Bapaknya bapak. Nama kamu, Meng. Loh, Nama enggak kamu. dong. Komeng Yang di dikorbankan situ. kan kambing. Iya. Kasih nama bapaknya berarti bapaknya kambingnya. Gimana sih? Yang mana nih? Dikasih nama bapak kambingnya. Ini acara apa sih? Pak, mohon maaf. Tadinya acaranya ini jelas LK gara-gara Saya ada mau Pak Ustadz meluruskan, jadinya jangan jelas. sampai pemirsa di rumah, pencinta acara ILK ini juga salah paham. Karena gini, ada pemotongan. Kenapa? Mau nanya. Belum kelar. Jangan sampai salah paham. Ada pemotongan binatang yang tidak boleh dimakan, diambil oleh orang yang berkurban. Yaitu? Mau tahu? Apa? Mau tahu? Mau tahu. Ada 3. 3 nih. Yang pertama, Ya. bayar dam. Hah? Bayar dam, denda. Oh, denda. Melakukan pelanggaran ibadah haji. Maka dia harus dikena denda seekor kambing. Maka daging kambing itu dia tidak bisa makan. Iya. Tapi diserahkan karena itu denda. Iya. Yang kedua, daging binatang karena nazar. Oh, bukan karena Musdalifah. Berarti bukan karena Musdalifah, tapi karena Nasar. Kalau Saiful Jamil gimana? Nazar, contoh, kalau aku sembuh dari penyakit, aku akan berkorban. Maka daging korban itu tidak boleh dimakan oleh dia, karena dia adalah korban nazar. Itu tidak boleh. Dan yang ketiga, adalah pemotongan binatang yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Baik itu akikah maupun kurban. Anaknya belum sempat diakikah, keburu meninggal. Akikah tuh saya, Pak. Akikah mau ke sana. Jadi gitu. Jadi pemotongan binatang yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka keluarganya tidak boleh memakan dagingnya, karena itu diniatkan karena ibaratnya orang yang sudah meninggal. Kalau Oke. Ya. akekah tuh Ya. ya sebenarnya kan itu katanya bukannya ada waktunya. Kalau misalnya udah waktunya cuma Ya. hanya berapa hari, kalau misalnya tidak nyampe ya udah nggak usah akekah, tapi berbeda lagi maknanya. 7, 14, 21. 7, 14, 21 sebelum Kelipatan 7. Dan selebihnya kapan dia mampu. Oh, berarti Berdasarkan masih Nabi diperbolehkan. pernah mengakikah diri beliau, khawatir pada saat dulu tidak diakikah orang tuanya. Ya. Jadi ibaratnya boleh mengakikah. Dan akikah itu tidak ada batas waktu, kapan aja. Karena pemotongan. Jadi kalau misalkan ada jamaah yang lagi nonton ini, kan masih ada kesempatan. Ya, apalagi betul. besok kan sudah bisa berkorban. Sebaiknya kalau memang belum diakikah, itu kambing niatkan aja akikah. Karena akikah itu adalah akte kelahiran anak. Pak Ustadz itu Saya kambing udah baru kurban. ingat nih. Saya Ya, nanya duluan. Kambing. Ya. Belum nanya saya. Dia sudah ingat. Tolong silakan biar. Ya aku. Pak Ustadz, kan Ya. kalau seandainya kita Maaf, punya ladies first. Ya. Silakan. kita kan biasanya kan punya tetangga atau Ya. kita punya keluarga yang mungkin gak mampu untuk kurban. Kalau kita mau membantu mereka, jadi kita berkurban pakai uang kita Pak, tapi atas nama orang lain gitu, boleh nggak? Apa gimana menurut Pak Ustadz? Boleh. Mulia itu. Tetap dapat pahalanya. Karena kata Nabi, apa salahnya seseorang berkorban dengan niat yang dikorbankan dan dia tetap dapat pahalanya. Jadi tidak ada salahnya. Oh gitu. Misalkan kan nih, ada orang tiap tahunnya haji, orang kaya. Apa sih salahnya tahun ini dia berangkatkan orang haji lagi? Iya. Sama aja dengan itu. Pahalanya 50-50 dong berarti. Pahalanya tetap sama tanpa mengurangi pahala. Tanpa mengurangi pahala. Oh, gitu. Ya, silakan. Pak Ustadz, nih Ya. tadi nggak Pak Ustadz, Pak ngomong Ustadz. nggak jelas Ya. nih. Kalau Pak Ustadz. kurban terus mau akikah. Tapi kambingnya itu juga. Boleh, Begini, Mek. tetap Nggak dua. boleh dua. Dua. Nggak boleh dua. Tetap dua. Harus Kalau dua, kan? amannya begini, di sini ada penampakannya. Makanya. Pak Ustadz pindah deh. Ini Pak Ustadz. kalau memang kambingnya satu, Ya. sebaiknya niat akikah. Akikah dulu. Tapi di bulan kurban. Ya. Jadi orang tidak tahu kan, Ya. itu bahwa itu adalah kurban. Mau kurban atau Tidak enggak. ada masalah. Tanya Pak Ustadz. Oh, iya. Ada yang sapi yang nggak boleh dikorbankan. Ada. Sapi dermen. Pak Ustadz, Ya. misal kita korbannya, misal kita punya duit 2 juta. Ya. Kita nggak belikan kambing, Pak. Ya. Kita beliin sate seharga 2 juta. Ya. Langsung kita bagiin, bisa. Harus mengorbankan binatang yang punya nyawa. Oh, ini orang Jangan yang beli punya daging nyawa, 5 kilo terus dibagi-bagi. Harus ada nyawanya karena menghilangkan nyawa binatang. Iya, itu Atau pengorbanannya menghilangkan ada. Ya. sifat kebinatangan. Nah, Paling penting Makanya lagi. akikah itu kalau laki-laki 2 ekor.
Oh, Perempuan akikah 1 betul. ekor. Iya, kalau akikah. Kenapa? Lah kok nanya? Kok Pak Ustadz kan yang nerangin? Bapak, saya mau terangkan nih, Pak. Jadi begini, kenapa laki-laki 2? Kenapa? Siapa ini yang ustadznya? Oh, ya, jelas. Iya. Mau tahu? Ya. Kepada ibu-ibu di rumah, kalau misalkan ada suaminya nakal, bandel, mungkin suami ibu belum Di diakikah. akikah. Berarti kalau laki-laki 2 mahal dong. Tidak ada masalah. Ada juga itu. Iya. Orang dapat daging kurban, daging kurbannya dijual itu. Inilah harus dilihat pada posisi pemanfaatan penyaluran daging kurban itu. Makanya lebih pensi kita gini, kalau memang kita tahu dia mau apakan, Iya. kalau bisa masakan aja, walaupun disunatkan. Perbedaan akikah dan kurban, kalau akikah dimasak dulu baru dibagi. Iya. Kalau kurban dibagikan secara mentah masih ada darahnya. Nah, tapi kalau mengkhawatirkan, di situ orang miskin, tidak mungkin dia beli rempah lagi dan sebagainya, Iya. masaknya dan sebagainya. Tidak ada salahnya kita masakan buat mereka. Ini mohon maaf berdasarkan tadi uraian Pak Ustadz kayaknya Ya. Kang Denny belum diakikah. Saya yakin. Di akikah. Kalau saya akikahnya kebanyakan Oh, kayaknya. kamu berapa biji? Saya nggak nakal sama sekali tuh. Dia baik banget. Baik banget. Waktunya Kang Maman.